Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT dan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Berhubung sebentar lagi kita mau lebaran, tentunya orang-orang pada sibuk untuk bikin kue kering. Salah satunya nastar. Dan untuk nastar biasanya kita perlu untuk isiannya. Isiannya biasanya pakai selai nanas. Jadi di video kali ini saya akan membagikan resep cara membuat selai nanas homemade atau ala rumahan yang ekonomis. Karena kalau kita beli yang sudah jadi, tentunya harganya sangat mahal ya teman-teman. Belum lagi untuk ukurannya itu sedikit sekali. Jadi penggunaan untuk selai nanas pada kue nastar, apalagi teman-teman mau jual atau open order, itu sangat tidak worth it sekali. Lebih baik teman-teman bikin sendiri dan ini lebih ekonomis dan hasilnya juga lebih banyak. Bagaimana cara membuat selai nanas homemade ini? Simak videonya sampai selesai ya. Pertama teman-teman siapkan 3 buah nanas ukuran besar dan ini keseluruhan biasanya ukurannya ada 2,5 kilo. Dan teman-teman harus pilih buah nanas yang sudah matang ya. Pastikan memang benar-benar matang ya teman-teman, karena kalau tidak matang ataupun masih mengkal, jadi ketika kita mengolah nanti akan lebih banyak menggunakan atau penambahan gula. Supaya lebih worth it, kita gunakan yang benar-benar matang. Selanjutnya setelah buah nanas ini kita kupas, kita cuci, lalu kita potong seperti ini ya, kita bagi 4 supaya lebih mudah kita untuk menghaluskannya atau kita parut nanti. Sebenarnya kalau dipotong ini sesuai selera teman-teman, mau seberapa besarnya atau seberapa banyaknya, sesuaikan selera teman-teman aja. Setelah selesai kita potong semuanya, lanjut untuk tahap berikutnya kita parut. Kalau saya lebih suka untuk buah nanas, kalau diolah jadi selai itu bagusnya diparut. Karena dari teksturnya jadi lebih berserat. Beda kalau kita menghaluskannya dengan blender, biasanya lebih halus banget, tidak berserat. Dan juga lebih berair ya teman-teman. Kalau lebih berair, jadi pada saat proses memasak itu memakan waktu yang lebih lama dibandingkan diparut. Untuk menghasilkan serat yang bagus, jangan lupa teman-teman perhatikan pada saat memarut buahnya harus searah dengan serat buahnya ya teman-teman. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Dan seperti inilah hasilnya setelah semuanya selesai kita parut. Untuk selanjutnya kita siapkan wajan dan kita masukkan buah nanas yang sudah kita parut tadi. Kemudian ini kita masak menggunakan api sedang dan ini kita aduk terus supaya bagian bawahnya tidak gosong. Selanjutnya tambahkan 1 batang kayu manis dan
4-5 butir cengkeh. Untuk penambahan kayu manis dan cengkeh sesuai selera teman-teman ya. Kalau teman-teman mau wanginya itu atau wangi dari kayu manis dan cengkehnya lebih tajam, teman-teman boleh tambahkan sesuai selera teman-teman. Tapi kalau saya tidak begitu suka wangi cengkeh dan kayu manis yang terlalu tajam dalam selai, jadi saya tambahkan secukupnya saja. Setelah airnya menyusut seperti ini, kemudian ini kita bisa tambahkan untuk gulanya. Di sini saya tambahkan gula sebanyak 250 gram atau setara dengan 25 sendok makan. Kemudian ini kita aduk dan kita masak sampai benar-benar matang atau benar-benar kering ya teman-teman. Supaya lebih gurih sedikit, saya tambahkan setengah sendok teh garam. Dan ini hanya opsional saja ya teman-teman. Kemudian kita aduk sampai benar-benar tercampur dengan rata. Jadi kenapa untuk gulanya ditambahkan pada saat airnya sudah menyusut? Supaya warna dari selainya tetap cantik dan kuning keemasan, bukan kuning kecoklatan ya teman-teman ya. Dan ini kita aduk terus sampai teksturnya benar-benar kering. Dan seperti inilah hasilnya ya teman-teman. Karena kalau selainya masih basah atau berair, ini akan mempengaruhi kualitas nastar yang akan kita bikin. Jadi pastikan benar-benar kering ya teman-teman. Dan inilah hasilnya setelah selesai kita masak. Cantik sekali kan untuk warnanya dan teksturnya. Jadi untuk selai nanas atau untuk isian nastar ini yang bagus banget itu memang harus berserat dan kering ya teman-teman. Setelah selesai kita masak, ini kita masukkan di dalam box seperti ini. Kemudian kita tutup dan ini bisa kita simpan di dalam kulkas sebelum kita mengolahnya menjadi isian nastar. Atau teman-teman bisa langsung gunakan untuk isian nastar. Jadi tidak mesti harus disimpan. Tapi kalau teman-teman mau untuk stok, teman-teman bisa buat dan simpan di dalam kulkas. Ini awet banget ya teman-teman ya. Jadi mending teman-teman bikin sendiri dan hasilnya itu banyak banget dibandingkan beli. Hasilnya sedikit tapi harganya mahal ya teman-teman. Walaupun agak sedikit ribet untuk membuatnya, tapi hasilnya juga lebih banyak ketimbang kita membeli selai yang sudah jadi. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa saksikan terus video saya selanjutnya. Karena akan ada resep baru di next video. Selamat mencoba dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you all.